Kak Karim, bagaimana melihat fenomena ini Kak? Jadi begini, Hmm. politik lokal ini yang bernama pilkada sebenarnya kalau mau dilihat apa yang di kerawanan yang terjadi yang didatakan Coba dibuka datanya. oleh Bawaslu ini bisa dimaknai dengan beberapa hal. Satu, bahwa ketaatan hukum pemilu lembaga-lembaga demokrasi dan warga negara di Sulawesi Selatan ini itu cukup rendah. Ya, maju. Itu cukup rendah. Mengapa begitu? Ya banyak hal. Ya. Mungkin di level ini masyarakat ya bisa dikatakan, kalau dikatakan tidak paham pilkada, tidak paham konteks pilkada, apa tujuannya? Ya saya kira KPU dengan Bawaslu intens sosialisasi. Mungkin lembaga-lembaga demokrasi lain ini tidak intens sosialisasi. Anggaplah misalnya partai politik, kayak gitu, ormas gitu kan. Nah yang kedua, apa bisa dimaknai dari data ini, bahwa ini kelihatan politik pilkada ini bukan kontestasi, tapi dia pertempuran. Iya. Dia bukan kontestasi, dia pertempuran. Nah dari pertempuran ini muncul istilah yang dikembangkan oleh politisi kita, diksi yang sebenarnya bukan mengedukasi, tetapi mendorong orang terlibat untuk berjuang sama-sama. Maka muncul perjuangan. Diksi perjuangan ini muncul. Padahal sesungguhnya ini apa ya? Ini kan kontestasi. Kontestasi itu ada apa? Apa bedanya kontestasi dengan pertempuran? Kontestasi dengan itu adalah ada makna di situ tentang civic, hak-hak warga negara. Nah, makanya, tetapi kan datang politisi kita mengajak mereka bertempur sama-sama. Iya. Atas nama sekampung, atas nama kekerabatan, atas nama apa gitu kan? Mengajak mereka bertempur. Nah, jadi masyarakat terlibat bukan karena visi yang dibawa kandidat ini, tapi karena dia diajak bertempur. Seolah-olah ada musuh di sana. Padahal sesungguhnya masyarakat ini kan tertipu gitu kan. Harusnya ini pilkada ini di mana sebagai kontestasi. Apa maknanya kontestasi? Memperhadapkan kepentingan hak kepada kontestan. Ini tidak ada transaksi, yang ada transaksi duit, yang ada transaksi sembako. Iya. Ya kan? Tidak ada transaksi hak. Jadi harus dipahami bahwa masyarakat selama ini tidak dididik menjadi warga negara berdaulat. Sehingga mereka dididik untuk berjuang sama-sama dalam konteks pilkada dan pemilu. Mereka tidak pernah dididik menjadi warga negara berdaulat. Mereka dididik berjuang seolah-olah ada lawan yang mau dirubuhkan di sana. Padahal Sama-sama warga negara. sama-sama warga negara yang mau, padahal pemilu dan pilkada ini adalah ruang memperhadapkan bergening hak warga negara. Nah, ya warga negara tidak diperhadapkan sama itu. Dia dihadapkan pada membakar emosinya untuk berjuang sama-sama. Perang, bukan Perang. Kalau bertempur. Jadi kan tidak ada logika demokrasi di situ menurut saya. Betul. Tidak ada. Murni adalah pengorganisasian massa yang arah civiknya tidak jelas, citizenshipnya tidak ada. Nah ini yang tidak pernah disadari. Nah kenapa begitu? Nah ini kita terlalu lama dididik seperti itu. Harusnya politik lokal menjadi momentum untuk mendidik bagaimana pendidikan demokrasi itu berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara. Jadi masyarakat jangan heran ketika pilkada, masyarakat pikirannya tidak ada lagi urusan kan, politisi juga tidak ngurus lagi itu, tidak turun lagi. Ya karena memang dari pertama ini barang selesai pertempuran selesai urusan. Jadi padahal kontestasi, makna kontestasi di situ ada citizenship di situ yang harus ditegakkan. Hak-hak sebagai warga negara apa yang harus ditegakkan? Itu yang tidak pernah muncul. Siapa yang harus munculkan? Tentu lembaga-lembaga demokrasi. Masyarakat ini harus dididik begitu. Coba lihat misalnya di negara-negara maju. Kenapa negara-negara maju itu maju? Hampir semua negara-negara maju itu
bergeningnya penegakan haknya itu kuat dan masyarakat sadar karena mereka memang dididik. Jadi pemilihan presiden, pemilihan parlemen di negara-negara besar, masyarakat itu mau memilih kalau sang kandidat bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Sekalipun itu hanya debu di jalanan. Sekalipun itu problemnya adalah hanya debu di jalanan, kacau di ruangan. Kenapa? Ya karena mereka lama dididik. Beda kita. Jadi mereka selama kultur ini muncul memang di Perang Dunia Kedua, memang anggaplah misalnya Revolusi Perancis muncul. Revolusi Perancis itu pertarungan hak antara raya-raya proletar, petani, apa semua. Tapi kan satu kali ribut sampai sekarang enggak. Kita ribut terus tahun 45 kita merdeka, ribut terus sampai sekarang. Setiap ada kontestasi. Kenapa? Karena mereka mendidik pasca revolusi itu, dididik memang masyarakat ini. Korea Selatan juga begitu. Dididik untuk berdaulat. Nah, kita tidak pernah dididik untuk berdaulat. Makanya setiap kontestasi ribut terus kita. Di sana ketika ada kontestasi, keributannya apa? Mempertemukan, memperhadapkan hak dengan kepentingan politik orang-orang yang mau dipilih. Mereka dididik. Kenapa begitu? Karena mereka sudah lama, kultur mereka memang dididik dari generasi ke generasi untuk berdaulat. Mereka mungkin sudah dewasa. Ya, kita sudah kita paternalistik politiknya sangat tinggi. Kita tidak pernah dididik untuk berdaulat. Ini yang membuat ini seperti ini muncul. Coba lihat kelompok komunitas-komunitas di masyarakat yang diajak terlibat dalam pilkada misalnya. Kenapa tinggi ini? Karena pertarungannya sempit. Ruang kontestasi ini sempit. Beda dengan data pemilu kan? Pak Saiful tadi bilang beda. Nah, kenapa? Karena ruang pertarungannya sempit. Beda yang pemilu, ruang pertarungannya luas medannya. Ini sempit. Nah, bertarung di ruang yang sempit, berkompetisi, berkontestasi di ruang yang sempit, itu pasti memunculkan banyak persoalan. Apalagi kalau civic education-nya tidak jalan. Rawan sekali memang ini. Nah, makanya menurut saya yang harus banyak hal harus diperbaiki, termasuk dalam sistem kepartaian kita yang memang tidak pernah mendidik warga untuk berdaulat. Mereka mendidik warga untuk berjuang. Ya kayak pilkada begini dimobilisasi. Coba tanya apa hak sebagai negara, apa kamu perhadapkan hak-hakmu? Nggak ngerti masyarakat itu. Seharusnya kalau misalnya dia warga yang berdaulat tidak gampang dimobilisasi. Itulah dia. Harusnya calon yang datang ke rumahnya, begitu ya. Warga yang berdaulat itu adalah warga yang bisa memperhadapkan kepentingannya dengan agenda politik yang di momentum, setiap momentum politik.